Oke, kawan-kawan semua, ada yang bilang bahwa closing itu tidak mungkin terjadi kalau kita gak dipercaya sama orang, ya. Dan itu setuju ya, bahwa yang namanya closing itu terjadi ketika ada yang namanya trust terlebih dahulu. Itu artinya kalau misalkan Anda sekarang tidak dipercaya sama orang, dalam ini adalah pasar Anda, maka Anda akan sangat kesulitan melakukan yang namanya closing penjualan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan trust ataupun kepercayaan kita, terutama buat Anda yang sekarang jualan di non-marketplace. Dalam arti adalah bukan di marketplace, ya. Kalau marketplace kan ada yang bilang katanya, ya marketplace nggak mungkin nipu, ya terpercaya masa sih si warna hijau, warna orange, warna merah ini melakukan sebuah penipuan kan. Nah bagaimana jika seandainya itu terjadi di toko online Anda? Supaya orang lain tuh berpikir positif tentang toko online Anda. Nah kalau Anda pengen tahu, tonton sampai beres ya. Oke, kawan-kawan. Jadi bicara masalah marketplace akan selalu seru ya karena dari segi campaign mereka sendiri akan terus masif ya. Apalagi duit mereka unlimited, bakar duit gitu. Nah, cuman masalahnya adalah ada beberapa orang, segolongan orang, mungkin sebagian dari Anda juga ngalamin yang pengen berusaha untuk dalam tanda kutip perlahan meninggalkan marketplace dengan satu atau dua atau tiga alasan ya. Saya gak akan mewajibkan Anda untuk jualan di non marketplace juga karena saya pribadi penganut yang penting ngasilin. Kalau saya sing penting ngasilin, mau di marketplace, mau di yang merah, mau di yang hijau, mau di yang orange, mau yang hitam, manapun sing penting omset kan gitu. Termasuk juga mau di Facebook, mau di Instagram, mau di TikTok, mau di YouTube, sakarep mau terserah, sing penting ngasilin. Nah pertanyaannya adalah gimana caranya nih kalau misalkan saya ini pengen jualan di non marketplace dan saya dapat kepercayaan dari orang sehingga orang mau transaksi dan nggak nanya lagi, Mas punya akun Shopee-nya nggak? Mas punya akun Tokped-nya nggak? Mas punya akun Blibli atau Bukalapak dan Lazada-nya nggak gitu kan? Nah, ini kan jadi gimana nih? Gue harus buka akun di sana dong kalau gitu ceritanya ya. Oke gini kawan-kawan. Pada dasarnya trust itu terbentuk gitu ya karena banyak faktor. Salah satunya adalah pertama karena reputasi kita, ya. Jadi sekali lagi karena reputasi ataupun portofolio kita. Nah maka pada saat Anda sekarang jualan di non marketplace ataupun toko online, Anda perlu membangun yang namanya reputasi ataupun portofolio. Artinya kalau misalkan Anda jualan di toko online Anda sendiri, Anda punya customer, ya munculkan testimonialnya, munculkan apa kata mereka terhadap pelayanan produk Anda, apa kata mereka terhadap kualitas produk Anda, apa kata mereka terhadap pelayanan services dari customer service Anda gitu. Sehingga itu ada sebuah trust muncul. Oh, benar ini toko online. Beneran tuh buktinya testimoninya banyak. Kata kuncinya bukan cuma sekedar testimonialnya. Tapi bagaimana cara Anda menampilkan, men-showingkan testimonialnya. Artinya dengan cara screenshotan yang memang asli. Ada video yang di-tag dan segala macam. Jadi sekali lagi, poin nomor satu. Supaya trust ini terbentuk adalah bangun yang namanya reputasi. Bangun yang namanya reputasi, perbanyak portofolio, munculkan testimonial. Itu yang harus dimunculkan. Nomor satu itu. Nomor dua, apa yang perlu kita lakukan lagi agar orang itu percaya sama kita? Ya. Yang nomor dua adalah social proof. Bedanya apa, Kang? Yang satu lebih kepada proof and credibility dan juga authority. Nomor dua lebih kepada social proof. Poin-poin yang nomor satu tadi itu diperbanyak. Termasuk penyebarannya, distribusi informasinya. Dari mulai toko online-nya itu sendiri, termasuk juga di sosial media yang Anda miliki. Di pada saat cek Instagram ada testimoni, cek IG story ada testimoni orang, gitu kan. Itu clear. Ya, itu yang perlu dipastikan ada. Jadi nomor satu adalah proof, nomor dua adalah tentang social proof. Jadi diperbanyak, monggo diperbanyak. Termasuk memperbanyak yang namanya kayak misalkan rating, terus transaksi penjualannya itu sendiri. Jangan saya pas dicek toko online-nya kok penjualan no. Lah gimana nih jangan gak ada penjualan gitu. Anda mungkin kalau masuk ke marketplace sering kelihatan tuh ya filter-filternya kan. Salah satunya adalah jumlah produk yang terjual kan. Kalau dikit malah jadi ragu kan. Ada raguan kan? Ada keraguan. Kalau banyak malah bener nih, hajar gitu. Nomor dua adalah social proof, perbanyak testimoninya, perbanyak portofolionya, perbanyak reputasinya. Nomor tiga kawan-kawan semua, ini tentang eksistensi Anda. Ya, tentang apa yang namanya kredensial Anda. Sesuatu yang memang bikin orang lain tuh jadi, wah ini wajar, ini benar. Misalnya gimana? Anda harus punya akun official di setiap sosmed.
Artinya apa? Kalau Anda jualan non-marketplace, maka di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube, perlu punya akun officialnya. Karena inilah kredensialnya, ini adalah bagian dari faktor officialnya, yang pada saat orang mencari tahu, oh benar. Nah ini menjadi sangat penting dan akan menunjang bahwa, oh iya benar, ini emang ada tuh di Instagramnya ada tuh, gitu kan? Apalagi sampai dapat centang biru, wah udah itu enak. Twitter centang biru, Facebook centang biru, Instagram centang biru, dipercaya langsung. Itu nomor 4, jadi tentang kredensial, tentang sesuatu yang memang bisa orang itu percaya dalam ini adalah official store-nya di setiap sosial media. Nomor 4, yang perlu Anda perhatikan juga adalah tentang engagement Anda dengan follower ataupun audience. Ini menunjukkan bahwa Anda tuh aktif dan memang ada gitu. Biasanya orang yang nggak percaya memang ini setiap komen nggak dibalas, chat nggak dibalas gitu loh. Nah maka mulai hari ini dan seterusnya setiap kali bikin postingan di Instagram ya dibalesin komen-komennya, chat-chatnya dibalesin ya. Syukur-syukur kalau ada percakapan di screenshot jadi ini story bahwa oh ini bener nih official store-nya ada. Nah bisa jadi nanti traffic dari Instagram jualannya lewat toko online Anda sendiri. Maksud toko online Anda ringan, nyaman, terus juga security-nya bagus dan semuanya bagus. Akhirnya jadilah percaya. Nah ketika percaya apa yang terjadi? Penjualan bisa meningkat signifikan. Ya sekali lagi, konversi penjualan kawan-kawan terjadi bukan karena hanya gara-gara misalnya produknya jelek, ya tapi karena unsur-unsur penunjang lainnya, termasuk unsur testimonialnya, social proof-nya, social proof-nya, credibility kredensialnya, officialnya, dan juga termasuk eksistensi distribusi dari brand itu sendiri. Gitu. Bayangin ya kawan-kawan ya, semoga ini menjawab pertanyaan kalian yang sekarang bingung membangun trust di toko online Anda sendiri. Silakan Anda praktikkan satu persatu secara perlahan, gitu ya. Semoga ini membantu meningkatkan konversi penjualan. Itu aja mungkin dari saya. Silakan Anda subscribe kalau Anda belum ya. Bunyiin loncengnya juga supaya dapat informasi dari saya terus ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.